We are Salwa and Alvin, your family speaking. Welcome to Rimos. Tuntas abis cerita Reska. And listen to us, here we go. Halo Sobat Reska, kembali lagi nih bincang-bincang seru bareng Ripos. Benar banget, kita udah lama banget kita nggak sapa sobat-sobat Reska kita tercinta. Dan apalagi tahun ini kita kedatangan keluarga baru loh, Pin. Yuk sapa dulu. Halo kakak Dimas Milan. Waduh, Reska jangan kaget karena Reska kita punya banyak kegiatan nih. Bukan cuma Bisma Forum Festival aja, kita juga punya Reska Podcast. Dan buat para sobat Reska nih yang belum nonton episode sebelumnya, bisa ditonton dulu sambil nyiapin cemilan nih. And let's go. Oke, di sini kita mau bahas apa sih kak? Apa ya? Tentunya Bisma Forum Festival Benar. dan Alvin. Kita bahas Bisma Forum Festival yang kelima dengan siapa? Pak Kesama dan juga Kak Trisna. Oke, gimana nih kabarnya Bapak dan Kakak? Kita sudah undang ke Reska Podcast kita pada kali ini. Apakah happy atau gimana? Happy dong. Happy. Pastinya happy Pasti banget ya. dong. Suatu kebanggaan yang luar biasa juga bisa diundang bersama dengan bapak-bapak kita, apalagi bisa membagikan cerita-cerita tentang Bisma Forum Festival kemarin. Oke, kalau gitu kita lihat ke belakang dulu nih. Kan kita SMK Negeri Denpasar telah merayakan ulang tahun yang ke-59. Mungkin dari Bapak Kesama dulu nih. Apa sih momen paling yang berkesan menurut Bapak di Bisfest kemarin, Pak? Oh, yang paling berkesan, hampir semua berkesan ya. Jadi kita bisa lihat talenta guru, talenta anak-anak, luar biasa semuanya. Benar. Kalau dari Kakak Trisna gimana nih? Apa sih momen-momen atau kesan yang sangat teringat di Bisma Forum Festival 5 kemarin? Oke, pastinya seperti yang disampaikan seperti Bapak sama, banyak banget momen-momen yang berkesan yang mungkin gak bisa diceritakan satu-satu, tapi sebagai rekan panitia, apalagi sebagai siswa yang memang ikut menghandle kegiatan Bisfest kemarin, dari saya dan juga teman-teman itu momen yang paling berkesan adalah momen ketika kita menyiapkan kegiatan itu sampai malam, apalagi FYI kita ini nyiapin kegiatannya kadang setiap hari sampai jam 9 malam, jam 10 malam. Di situ momen untuk kita kayak di-talk bareng-bareng, yang dimana di situ kita kayak nyiapin apa ya yang kurang buat besok, kira-kira gimana keluh kesah kita di hari pertama sampai dengan hari terakhir. Itu momen yang paling gak akan terlupakan sih. Waduh, kita nggak dengarnya aja kan? Merinding Ya, banget. dan capek banget ya pastinya. Iya, pulang malam-malam kita pulang sore aja bahkan bisa ngeluh. Iya, Benar banget. betul banget. Nah, seperti yang telah kita ketahui nih, Bisma Forum Festival kan telah berjalan selama 5 tahun, yang bisa dibilang cukup baru ya. Mungkin dari Bapak Kesama bisa sedikit menceritakan mengenai perjalanan dari Bisfest, munculnya Bisfest hingga Bisfest kemarin. Ini munculnya Bisfest itu kan di tahun 2020 ya. Jadi tahun 2020 itu saya ditunjuk sebagai wakil siswaan pada waktu itu oleh Pak Kepala Sekolah, Pak Dewa Wartawan, dan dipilih secara voting oleh guru-guru dan pegawai di SMK Negeri Denpasar. Jadi saya berpikir begini ya, jadi sebagai wakil kesiswaan saya berpikir apa nih yang bisa saya buat untuk bisa memfasilitasi anak-anak dalam berkembang, khususnya mengembangkan talenta dan kompetensi yang dia punya. Jadi terbersit di pikiran saya membuat satu event akbar. Jadi momennya kita cari momen yang memang bersejarah, yaitu di hari jadi SMK Negeri Denpasar. Nah, jadi pada saat itu yang melatar belakangi juga karena selama saya menjadi guru di SMK Negeri Denpasar, jadi saya melihat potensi anak-anak, khususnya talenta anak-anak ya, bidang seni budaya, bidang olahraga itu banyak banget. Jadi saya menginginkan sekolah itu bisa mewadahi talenta-talenta ini melalui satu event. Nah, anak-anak itu sebelumnya bikin event sendiri-sendiri. Jadi ekstrakurikuler ini bikin kegiatan, bikin event. Ekstrakurikuler ini bikin event sendiri. Jadi kalau dispensasi di bulan ini ekstrakurikuler ini bikin kegiatan, di bulan ini dispensasi lagi ekstrakurikuler ini bikin kegiatan. Jadi saya inginkan semua event itu jadi satu. Jadi di momen hari yang kita banggakan, yaitu di hari jadi SMK Negeri Denpasar. Jadi baik MPK punya event, baik PLH punya event, baik PMR kemarin melalui LC Mudanya punya event, dan nanti next semua ekstrakurikuler yang punya event kita akan gabung di Bisma Forum Festival. Dan mungkin nanti kedepannya saya akan merangkul
ekstrakurikuler lain yang punya event yang belum bergabung di Bisma Power Festival akan bergabung di kegiatan Bisma Power Festival. Nah itu ininya ya yang melatar belakangi munculnya ide Bisma Parwa Festival. Nah kenapa kemudian namanya Bisma Parwa Festival? Bisma Parwa itu adalah nama lain dari Reska, nama lain dari SMK Negeri Denpasar. Bisma Parwa itu saya tahu nama itu dari dulu pegawai dan guru yang berasal dari SMK Negeri Denpasar, alumni SMK Negeri Denpasar mengatakan dulu ya SMK Negeri Denpasar itu dengan sebutan Bisma Parwa. Nah jadi dengan sebutan itu maka saya angkat kembali nama Bisma Parwa itu sebagai nama sebuah festival atau event yang kita selenggarakan setiap tahunnya itu. Nah itu ya. Kita juga bisa lihat kelas balik Bisma Parwa Festival kan bukan cuma kegiatan yang Bapak buat warga SMK Doa doang nih. Nah, kenapa sih ada Biskom juga? Itu targetnya apa? Tujuannya apa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kenapa ada Biskom, Bisma Parwa Competition? Jadi pada prinsipnya saya ingin SMK Negeri Denpasar itu dikenal oleh sekolah-sekolah lain, khususnya SMP yang ada di Bali. Jadi saya inginkan SMK Negeri Denpasar itu dikenal di masyarakat. Nah, melalui event apa? Melalui kegiatan apa? Jadi kalau sekolah-sekolah lain kan punya dia event-event lomba-lomba tingkat SMA, SMK, tingkat SMP, tingkat SD. Jadi dia punya event-event tersendiri yang membuat eventnya itu dikenal di kalangan akademisi, di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Oh, sekolah ini punya event begini, nah, sekolah ini punya itu. Nah, SMK 2 itu saya inginkan punya juga gitu, ya. Jadi satu kegiatan yang ikonik gitu ya dalam bentuk Bisma Parwa Competition. Tujuannya adalah untuk mengenalkan ke anak-anak SMP seluruh Bali terkait dengan SMK Negeri Denpasar, apa aja sih jurusan di SMK Negeri Denpasar, seperti apa sih sekolah ini. Jadi paling tidak ketika dia mengikuti kompetisi ini, dia ingin tahu tentang SMK Negeri Denpasar. Walaupun bukan keinginannya untuk sekolah di sini, tapi paling tidak dia mengenal SMK Negeri Denpasar. Itu sebenarnya spirit saya kenapa ada Bisma Parwa Competition ini di dalam Bisma Parwa Festival. Dengarnya tuh rasanya kayak bangga banget ya kan ya. Apalagi kayak sampai mengundang sekolah lain nih untuk ikut lomba di Bisma tahun ini. Nah kalau misalnya dari kita lihat di Bisma sebelumnya, menurut Bapak apakah ada perbedaan nih dari Bisma pertama hingga keempat? Ya tentunya ada ya. Dulu di masa pandemi tahun 2020 itu mengawali kegiatan Bisma Parwa Festival. Nah, jadi sekedar informasi mungkin adik-adik biar tahu ketika itu zamannya sulit gitu ya. Jadi masih ada pembatasan social distancing dan sebagainya. Jadi kita itu belum ada pertemuan tatap muka. Jadi pertemuan tatap muka pun terbatas. Nah di sisi lain kita ingin menyelenggarakan kegiatan. Nah gimana caranya? Jadi dengan terbatasnya tempat pertemuan, terbatasnya waktu untuk bertemu dan tidak boleh kita itu berkerumunan dan sebagainya. Jadi pada waktu itu kita buat kegiatan ini secara online. Jadi secara online, kemudian tempatnya pun pada puncak Bisfest itu kita hanya menggunakan ruang media. Jadi mengundang guru-guru, pegawai, perwakilan siswa, kemudian pemenang-pemenang lomba itu kita undang, kita berikan hadiah di tahun 2020 itu. Nah sesederhana itu di awal tahun di tahun 2020 itu di masa pandemi. Kemudian di tahun berikutnya juga masih sama, masih juga dalam masa pandemi tahun 2021. Nah sudah agak mulai ya ada boleh, cuma ada pembatasan, hanya boleh 50 orang, hanya boleh 100 orang, nah seperti itu. Nah kita laksanakan kita pinjam gedung di PHDI itu di Jalan Ratna. Nah itu juga kita bersurat minta izin untuk kegiatan kerumunan seperti itu, dan kita juga membatasi anak-anak ya untuk hadir di situ. Jadi poin-poinnya saja yang pengisi acara, kemudian yang pemenang lomba, nah seperti itu. Kita undang di situ di puncak acara itu di PHDI, dan saya masih ingat itu kegiatan itu sangat dijaga ketat oleh
pihak desa, pihak keamanan di sana, karena masih social distancing masih berlaku waktu itu ya, pembatasan aktivitas masyarakat pada masa pandemi. Nah itu tahun kedua, tahun 2021. Nah tahun 2022 sudah pandemi berakhir, jadi Astungkara semua sudah mulai berjalan normal. Tahun 2022 karena terbatasnya anggaran, terbatasnya biaya, kita laksanakan kegiatan juga. Kita tidak kalah meriahnya, kita buat kegiatan di Siranawo. Jadi kita di sana minjam tempat karena kita lembaga pendidikan, jadi ada ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pengelola Art Center, Dinas Kebudayaan pada waktu itu. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan itu di Siranawo Art Center. Nah kemudian di tahun 2023 baru kita sudah mulai melaksanakan kegiatan di sekolah lagi dengan kemeriahan yang mungkin adik-adik dan anak-anak tahu, dan mungkin bapak ibu guru juga tahu. Nah jadi tahun 2023 seperti itu. Tahun 2024 di Wisma Power Festival kelima, ya saya berpikir nggak boleh kalah serunya dong kan gitu ya. Jadi tahun 2024 kita buat juga suasana itu meriah ya, yang pada intinya bisa memfasilitasi anak-anak terutama untuk berkembang, untuk menunjukkan talentanya. Itu pada prinsipnya. Oke, mungkin sekarang gantian ke Kak Trisna nih sekarang. Kalau dari kakak sendiri kan di Bispes kemarin kakak menjabat sebagai ketua panitia. Apakah ada nih keluh kesah atau rasa haru selama kakak menjabat sebagai ketua Bispes kemarin? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin untuk kesan pastinya banyak sekali, bukan hanya dari saya tapi juga dari teman-teman panitia. Terutama mungkin rasa lelah ketika kita mempersiapkan banyaknya hal sampai malam. Belum lagi itu kita gak cuman target pulang itu di jam 9 malam, tapi kita kadang sampai sempat jam 2 pagi hanya untuk mempersiapkan banyaknya hal-hal untuk kegiatan Wisma Para Festival. Dan juga mungkin keluh kesah lain itu adalah ketika kita berorganisasi, ketika kita masuk pada suatu kepanitiaan, pastinya ada banyak sekali perbedaan pendapat. Entah satu orang menyampaikan ide A, satu orang menyampaikan ide B, sehingga banyak sekali nih pendapat yang tersampaikan dan akan timbullah perdebatan-perdebatan kecil. Pendapat mana nih akan dipakai? Disitulah sedikit problem yang terjadi ketika kita mempersiapkan Wisma Para Festival. Tapi dari banyaknya pendapat-pendapat yang memang berbeda, ini kita jadikan satu, kita cari pendapat dari pendapat A sampai pendapat dengan Z, itu kita padukan sehingga kita bisa memeriahkan, sehingga kita bisa ikut andil dalam menyukseskan kegiatan Wisma Para Festival kemarin begitu. Waduh, kita bisa lihat perjuangan bapaknya dari Bispes pertama yang hanya di ruang media saja, hanya mengundang sedikit siswa kita, sampai bisa kemarin kita rayakan di sekolah. Ya acaranya. Kita sampai ngundang Westar, bikin panggung yang besar banget, mana. Rasanya takjub banget ya. Tentunya dari kami sendiri mengucapkan apresiasi yang begitu besar kepada pihak-pihak nih yang membantu menyelenggarakan Wisma Para Festival. Benar. Nah, mungkin dari Bapak Bispes tahun berapa sih? Bispes yang keberapa sih yang paling berkesan menurut Bapak? Dari 1 hingga yang kelima. Oke. Sebelum menjelaskan ini, mungkin saya ingin memberitahu bahwa sebenarnya perjalanan Bispes yang yang mungkin bisa kita nikmati bersama sampai tahun ini itu bukan karena saya yang hebat ya, tapi karena anak-anak yang hebat ya. Jadi jangan salah nak ya. Jadi bukan permasalahannya siapa yang mencetuskan Bispes ini. Saya sebagai pencetus Bispes bukan itu permasalahannya, tapi bagaimana anak-anak bisa mengisi Bispes ini dengan baik. Itu jadi ketua panitia tadi sudah menjelaskan bahwasanya seperti itulah anak-anak itu belajar. Jadi belajar itu tidak hanya di dalam kelas, nak. Jadi banyak kecerdasan yang harus kalian pelajari di dunia pendidikan itu. Tidak hanya belajar di dalam kelas, kemudian setelah itu kompetensi akademik saja. Jadi kompetensi itu kecerdasan itu udah banyak. Jadi ada kecerdasan logika, ada kecerdasan interpersonal, intrapersonal, kecerdasan spiritual, emosional, banyak banget ada jenis-jenis kecerdasan, dan semua itu secara komprehensif dipelajari melalui event ini, nah. Ya, jadi jangan salah. Jadi di Bispes ini siswa tidak belajar, jangan salah, justru mereka belajar di sini, tapi belajar untuk bukan dalam hal-hal akademis gitu ya.
Jadi mereka belajar kecerdasan emosional, benar tadi disampaikan. Pasti ada gesekan, pasti ada emosionalnya. Akhirnya kecerdasan interpersonal, bagaimana kamu menjalin hubungan, bagaimana kamu merangkul teman-temanmu, kan gitu. Bagaimana kamu bisa memposisikan diri, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalahmu. Nah, itu nah. Jadi kecerdasan-kecerdasan itu tidak kamu dapatkan ketika kamu ada di kelas, tapi disinilah kamu belajar. Contoh kemarin, jadi ada kegiatan pawai itu ya, pawai jurusan. Bayangkan berapa kepala itu dalam satu jurusan, sehingga menjadi satu buah pawai, sehingga jadi satu konsep pawai. Jadi jangan melihat hanya hasil akhirnya seperti itu, tapi dalamnya pasti ada proses yang sangat rumit itu, menyatukan berbagai kepala menjadi ke satu ide, kemudian menjadikan satu pertunjukan, kan gitu ya. Itu bukan perkara yang mudah. Di situ kamu belajar lah, ya. Itu adalah pengalaman sekaligus pembelajaran yang sangat bermakna. Jadi untuk kamu menghadapi dunia yang sesungguhnya kelak ketika kamu nanti sudah tamat di SMK Negeri Bulan Puasa. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa kegiatan apa sih hura-hura, bukan. Jadi saya sedang membelajarkan anak-anak untuk melatih kecerdasan-kecerdasan yang lain selain kecerdasan logika tadi. Interpersonal, intrapersonal, spiritual, emosional, kinestetik, musikal, kecerdasan itu, nah, gitu ya. Nah jadi pertanyaannya tadi adalah yang paling berkesan ya. Kalau yang paling berkesan, kalau saya punya prinsip bahwa kalau event ini akan berlangsung dari tahun ke tahun, harapan saya adalah agar di tahun-tahun berikutnya selalu ada progres. Ya. Nggak boleh gitu-gitu aja. Apa buktinya tahun 2024? Ada hal yang baru nggak? Pastinya ada. Ada pawai jurusan, itu hal yang baru. Terus juga di foto booth itu kita ada kamera 360, itu Iya. ada hal yang baru juga. Ada hal yang baru juga. Kemudian apa lagi? Yang sebelumnya ke panti asuhan, sekarang ke panti jompo. Iya. Nah, Yang sebelumnya kita juga pemilihan temanya panitia, Tema. sekarang ada Dari siswa. sekarang dipilih oleh siswa. Betul. Nah, itu kan hebat. Jadi kalau nggak ada event ini, saya nggak tahu anak-anak itu bisa bikin sentra tari. Saya nggak tahu anak-anak itu bisa desain baju pun juga. ya menyelesaikan segala Sayembara. sesuatunya itu. Nggak tahu kan? Kalau hanya dia belajar di kelasnya, nggak tahu. Tapi melalui event ini, saya tahu dan saya bisa melihat talenta-talenta dan potensi-potensi anak-anak ini yang nantinya bisa membuat mereka sendiri berhasil dalam kehidupan yang sesungguhnya. Ini kan belum yang sesungguhnya. Ya. Jadi setelah mau tamat, baru kamu akan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Dan ini sangat bermakna. Terus apa lagi yang baru kemarin? Ada inaugurasi. Ya. Dari segi acara itu banyak banget hiburan Banyak yang banget berbeda yang hasilnya baru. Ya. dari tahun lalu. Iya, dia inaugurasi dari ini DGK Ya. ya, komunitas seni. Masih banyak ya. Dan itu ada progres. Nah, tahun depan harapan saya yang sudah bagus sudah pertahankan dan yang kurang kita perbaiki, dan tentunya pastinya akan ada hal-hal yang baru lagi gitu ya. Jadi karena saya tidak suka hal-hal yang sama aja tiap tahun, harus ada yang baru. Nah, itu ya. Oke, itu. Oh iya, tadi Bapak menyinggung pawai jurusan baru ada tahun ini nih. Betul. Nah, siapa sih yang mencetuskan pawai jurusan itu? Tahu nggak siapa yang mencetuskan? Siapa, Pak? Itu siswa, nak. Waduh. Siapa itu? Mungkin sedikit menceritakan Iya, tentang pawai beberapa panitia jurusan. pasti tahu. Tentang pawai jurusan, mungkin balik lagi ke keluh kesah. Nah, dari keluh kesah ini kan ada banyaknya pendapat dan lain sebagainya. Salah satu kendala kita itu adalah gimana caranya kita membuat acara yang berbeda dari tahun lalu. Terutama di puncak yang tahun ini tuh kan agak berbeda dari tahun lalu, yang dimana tahun lalu kita mengadakan lomba nih, tapi di tahun ini kita pure mengadakan acara hiburan dari pagi sampai malam. Disitulah kita para panitia ini berdiskusi acara apa ya kira-kira yang memang bisa kita cetuskan, hal yang baru lah istilahnya untuk siswa. Karena itu kita milih pawai jurusan. Alasan kenapa adanya pawai jurusan ini adalah kita ingin seluruh warga Reska itu setidaknya kayak mengungkapkan seberapa rasa bangganya mereka, terutama setelah berhasil memilih jurusan mereka, setelah berhasil masuk ke jurusan tersebut, lalu berhasil masuk ke SMK Negeri 2 Denpasar. Jadi rasa bangganya mereka itu diwujudkan dari pawai jurusan ini, kebersamaannya juga dari
seberapa bangganya mereka lah istilahnya dari jurusan tersebut dan juga bersekolah di SMK Negeri 2 begitu kurang lebih. Oke, wah, menakjubkan banget Iya, ya. betul banget. Mendengar dari tadi kita udah nanya-nanya dan mendengar langsung jawaban dari Bapak Kasamo dan juga Ketua Panitia yang Kak Trisna. Tentunya ada rasa bangga gitu yang terselip di dalam hati kita. Betul banget. Oh ya, kalian juga jangan lupa harus bangga karena kalian menjadi siswa-siswi Reska yang bahkan sudah diwadahi buat kalian buat desain ide-ide kalian, buat acara-acara yang kalian ingin tunjukkan skill bakat kalian. Jadi setiap ada lomba kalian jangan hanya diam saja, kalian ikuti kegiatannya. Jangan sampai kalian terlewat hingga lulus nanti, bahkan nanti lulus kalian tidak dapat mengikuti kegiatan seperti sekarang. Mungkin bisa kita beri applause dulu ya. Kita beri applause dulu. Nah, sebelum kita menutup sesi obrolan kita yang seru kali ini, mungkin ada baiknya kita make a wish nih. Mungkin bisa dimulai dari aku, lalu dilanjutkan oleh Alvin, dilanjutkan oleh Bapak Kasamo, dan ditutup oleh Kak Trisna. Oke, kalau harapan dari aku sendiri untuk SMK Negeri 2 Denpasar, semoga nantinya SMK Negeri 2 Denpasar semakin berkembang dan juga mampu untuk melahirkan siswa-siswi SMK Negeri 2 Denpasar yang lebih pasti berprestasi dan berkompeten. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Alvin. Benar banget. Pasti biasanya juga sama kayak Salwa, namun mungkin dari aku sendiri mungkin ingin siswa-siswa yang masih bakatnya terpendam dikeluarkan agar kita sekolah SMK Negeri 2 Denpasar bisa mewadahi tersebut. Mungkin dari Bapak. Oke, terima kasih. Kalau saya sih berharap SMK Negeri 2 Denpasar semakin jaya, semakin maju, semakin dikenal secara nasional, mungkin bahkan sampai internasional. Karena sejauh ini, terus terang saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri 2 Denpasar. Karena SMK Negeri 2 Denpasar prestasi secara nasionalnya juga ada, provinsi juga ada. Jadi siapa sih yang nggak kenal SMK Negeri 2 Denpasar? Bahkan baru tadi ya ada dari dari Dinas Pendidikan Kalimantan Timur itu akan berkunjung ke sekolah kita di bulan Oktober ya, karena sekolah kita ya sekolah yang dikenal akan prestasinya ya. Nah, jadi kita sudah banyak menarik sekolah-sekolah lain untuk melakukan studi tiru di sekolah kita. Jadi kalian banggalah ada di SMK Negeri 2 Denpasar. Nggak usah kalian berkecil hati. Oh, sekolah lain begitu. Belum tentu ya nak ya. Jadi kalau kalian melihat hanya covernya saja, kalau kalian melihat sejatinya SMK Negeri Denpasar itu, bahkan sekolah-sekolah atau dinas pendidikan yang ada di Indonesia saja ingin studi tiru dan melihat langsung SMK Negeri Denpasar itu seperti apa sih. Nah, seperti itu. Jadi harapan saya semoga SMK Negeri Denpasar makin jaya, siswanya semakin bisa berkembang, siswanya semakin hebat-hebat, dan tentunya secara keseluruhan baik tenaga pendidik maupun semua warga SMK Negeri Denpasar itu sukses depannya. Itu harapan saya. Oke, mungkin dari Kak Trisna nih sekarang. Oke, kalau dari saya tentunya tidak jauh dari kata sukses untuk SMK Negeri 2 Denpasar. Semoga kedepannya bisa menciptakan lebih banyak bibit-bibit unggul dari banyaknya kegiatan-kegiatan, gebrakan-gebrakan baru lah istilahnya yang akan diciptakan di tahun-tahun berikutnya. Dan juga untuk SMK Negeri 2 Denpasar semoga bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, tidak hanya dari dalam sekolah aja tapi dari luar sekolah, yang dimana itu bisa menarik banyaknya minat khalayak-khalayak luar dan juga menarik banyaknya pandangan-pandangan khalayak luar terhadap sekolah kita yang sangat luar biasa. Waduh, kita sudah berdoa, kalian juga jangan lupa berdoa buat sekolah tercinta kita. Oke, mungkin karena dilihat dari tadi kita sudah bertanya-tanya nih, kita ternyata sudah harus say goodbye nih sama Sobat Reska. Kalau kita masih ingin tanya jawab lagi dan tentang sekolah kita, namun sepertinya itu bakal ada di segmen selanjutnya. Ya, betul banget. Jangan lupa saksikan lagi segmen kita selanjutnya. Mungkin bulan depan, mungkin minggu depan, kita nggak ada yang tahu. You never know ya. Kalau begitu, mungkin kita ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Bersama dan Kak Trisna karena sudah datang pada podcast hari ini, sudah meluangkan waktunya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada Sobat Reska yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Kalau begitu kita tutup. Ya. Saya Salwa Dan saya Alvin. Kami berdua pamit undur diri. Bye.